فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada syarat ketika seseorang mau memberikan jarh. Nah, bahwasanya jarh dan ta'dil tidak diterima kecuali dari orang-orang yang memenuhi syarat. Taib yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan ungkapan apa? Mudzaifah. Naam, adlin mutayaqqidh. Adil untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dia ucapkan itu karena din, karena dorongan agama, bukan karena pribadi, bukan karena ingin menjatuhkan, tapi karena dorongan din, dorongan agama. Karena mutayaqqidz memang dia memiliki keahlian, bukan orang yang mudah ditipu, dikelabui. Dia betul-betul mengilmui tentang keadaan perawi yang mau dia hukumi. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada beberapa kaidah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wal yahdharil mutakallimu fi hadzal fanni min at-tasahuli fil jarh wa ta'dil. Fa innahu in addala bi ghairi tathabbutin kana kal muthbiti hukman laysa bi thabitin fa yukhsha alayhi an yadkhula fi zumrati man rawa haditsan wa huwa yadhunnu annahu kadzib. Ini kan sudah ya? Memang ini sampai sini. Baik. Maka berhati-hatilah orang yang mau berbicara pada fan ini dari bermudah-mudahan dalam jarh wa ta'dil. Karena kedua-duanya berbahaya. Mudah-mudahan jarh ya berbahaya, mudah-mudahan mentakdil juga berbahaya. Makanya syarat pokoknya tadi ringkas, adlin mutayaqqidh. Nah, fa innahu in addala bi ghairi tathabbut kana kal muthbiti hukman laisa bithabit. Karena apabila dia mentakdil tanpa tatsabbut, maka ibaratnya seperti seorang yang menetapkan suatu hukum yang tidak tetap. Ya kan? Menetapkan suatu hukum yang tidak ada. Sehingga dikhawatirkan dia masuk dalam deretan orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam keadaan dia memiliki dzan bahwa itu adalah dusta. Taib. Karena dia misalnya menetapkan thiqah padahal dia tidak thiqah. Kemudian hadisnya diterima, akhirnya jadi hadis dhaif disahihkan gara-gara itu. Wa in jarha bi ghairi taharruzin aqdama 'ala at-ta'ni fi muslim bari'in min dzalik. Dan sebaliknya apabila menjarah tanpa taharruz, tanpa kehati-hatian, sembarangan, serampangan, maka dia telah menceburkan diri dalam ta'an terhadap seorang muslim bari'in min dzalik, yang dia terbebas dari celaan itu sebenarnya. Naam. Wa wasamahu bimaisami su'in yabqa 'alaihi 'aruhu abadan. Dan dia mensifati, ya, jadi maisam misam wa wasamahu bimisamin, misam bikasril mim wa sukunil ya wa fathis sin al muhmalah alatun wasam wa hiyal kai binar. Naam.
Ya telah apa? Telah menandai, mudahnya yaitu dia telah menandai, maksudnya menetapkan sifat seperti seorang apa? Ditandai ya, seperti budak-budak masa dulu. Nah, ditandai besi panas, ditandai ini ada tanda budaknya si fulan, budaknya si fulan. Ini maksud. Nah, ini kan tidak akan hilang. Nah, dia telah menandai dengan suatu tanda yang buruk yang akan tetap akibat buruknya itu selama-lamanya. Kenapa? Karena menghilangkan tanda itu sulit hilang. Ini zaman dulu sudah disadari oleh para a'imah, apalagi zaman sekarang, ikhwan. Kalau sudah berbicara di internet. Nah, zaman sekarang misalnya bermudah-mudahan dalam hal ini. Kemudian, dimasukkan, disebar di internet. Ini juga untuk menghilangkannya. Nah, tidak semudah, yang penting aku sudah hapus. Karena kalau sudah tersebar, sulit. Nah, yang diistilahkan dengan apa? Jejak digital. Menghilangkan jejak digital itu sangat sulit. Nah, mungkin nanti 10 tahun lagi tiba-tiba dicari, diungkap, masih ada. Apalagi oleh mereka-mereka yang punya keahlian dalam hal itu. Maka hati-hati untuk seorang berbicara dalam hal ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Nuzhah beliau menegaskan, walaupun kedua-duanya sama-sama berbahaya, yaitu jarh wa ta'dil, cuman apa? Jarh itu asyad. Nah, jarh itu lebih besar bahayanya. Kenapa? Karena ada udwan. Kan dia berarti telah apa? Mencela orang. Dia telah menyerang seseorang. Berkaitan dengan orang, selain berkaitan dengan apa? Din, tapi juga berkaitan dengan personnya. Yang apabila dia salah, maka ini bentuk kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afatu tadkhulu fi hadza taratan minal hawa wal gharadil fasid. Dan penyakit yang masuk dalam hal ini, yaitu dalam jarh yang sembarangan, itu dikarenakan hawa nafsu. Ya, terkadang dari hawa nafsu, terkadang dari gharad al-fasid, dari tujuan yang rusak, yaitu tidak ikhlas. Memang dia niatannya tidak benar. Qala wa kalamul mutaqaddimin salimun min hadza ghaliban wa taratan minal mukhalafati fil aqaid. Nah, berarti di sini titik harusnya. Wa kalamul mutaqaddimin salimun min hadza ghaliban, dan perkataan para mutaqaddimin itu mayoritasnya selamat dari ini, yaitu dari hawa nafsu dan dari tujuan yang rusak. Berarti ada dua sebab yang disebutkan, hawa nafsu, gharad, fasid. Kemudian yang ketiga, wa taratan minal mukhalafati fil aqaid. Wa huwa mawjudun katsiran qadiman wa haditha. Nah, ini yang ketiga yang banyak di kalangan mutaqaddimin, apalagi di kalangan mutaakhirin. Yaitu apa? Serampangan dalam jarh. Itu terkadang dikarenakan apa? Dikarenakan perbedaan akidah yang sering pada zaman sekarang, juga perbedaan manhaj. Kalau sudah beda manhaj, seakan-akan celaan, caci, makian, kemudian hal-hal yang buruk yang diarahkan kepada pihak lawan itu semuanya halal. Makanya jarh sembarangan. Terkadang ungkapan-ungkapan yang bahkan bisa dimaknakan takfir kepada pihak lawan. Ya, karena apa? Dorongannya mukhalafah fil aqaid. Karena tadi tidak, niatannya juga sejak awal bukan karena din. Wa huwa mawjudun katsiran qadiman wa haditsan, dan ini banyak didapati baik zaman dulu maupun saat ini. Wala yanbaghi idlaqul jarhi bidzalika faqad qaddamna tahqiqal hali fil amali bi riwayatil mubtadi'ah. Dan dalam keadaan
tidak pantas untuk memutlakkan jarh dengan sebab itu. Nah, jadi jarh dengan sebab ini secara mutlak kan telah kita lewati dulu. Nah, tahqiq pembahasan dalam masalah beramal dengan riwayat mubtadi'ah. Intinya apa? Kalau bid'ahnya mukaffirah maka jelas tidak diterima. Tapi kalau bid'ahnya ghairu mukaffirah terjadi khilaf yang panjang. Tapi intinya apa? Kalau dia walaupun pelaku bid'ah tapi dia dikenal sidq dalam riwayat, sidq dalam perkataannya, maka diterima. Taib. Sebagian ada yang mengatakan kalau da'i atau ghairu da'i dan telah ditahqiq dulu. Ya, setiap ahli bid'ah mau tak mau dia adalah da'i. Dia adalah da'i. Walaupun tingkatan da'i bertingkat-tingkat. Taib. Makanya pembagian itu kurang tepat. Tapi intinya di sini pada pada sidqur riwayah, karena itu pokok dalam periwayatan. Maka buktinya sebagian para imam telah kita lewati dalam Sahih Muslim tadi malam. Berpemahaman Syiah siapa? Tadi malam Sulaiman bin Ja'far atau Ja'far bin Sulaiman? Nah, Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman berpemahaman Syiah, tapi diketahui kejujurannya dalam periwayatan, maka diterima riwayatnya oleh Imam Muslim. Nah, ini tanbih penting dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala wal jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kemudian di antara kaidah dalam jarh wa ta'dil, akhwan, jarh muqaddamun ala ta'dil. Jarh itu dikedepankan atas ta'dil, wa atlaqa dzalika jamaah. Dan sebagian segolongan dari para a'immah menyebutkan secara mutlak demikian, jarh muqaddamun ala ta'dil. Cuman nanti ada syaratnya, jarh yang dikedepankan itu yang bagaimana. Kita baca dulu catatan kaki. Wa huwa qaulul jumhur istawa tarafan fil adadi aw la. Dan ini pendapat jumhur, baik dua belah pihak sama dalam jumlah atau tidak. Misalnya mujarrih 5 orang, mu'addil 5 orang. Tapi ketika sama ataupun tidak, ini dikedepankan jarh. Wa sahahu Ibnu Salah wa kadza sahahu al-usuliyun kal Fakhr wal Amidi fal haqqal khatibu ittifaqa ahli al-ilmi alaihi idza stawal adadan. Mahalul ittifaq ini diperhatikan. Yang dihikayatkan oleh Al-Khatib, adanya ittifaq dari ahlul ilmi bahwasanya jarh dikedepankan atas ta'dil. Kapan itu syukran? Idza stawal adadan, maksudnya apabila sama jumlahnya antara mu'addil dan mujarrih. Ini dinukilkan ittifaq, maka jarh dikedepankan. Taib. Wa sani' Ibnu Salah musy'irun bidzalik, dan perbuatan Ibnu Salah dalam kitabnya, dalam penjelasannya ini mengisyaratkan hal tersebut, yaitu memang ketika sama jumlah antara mujarrih dan mu'addil dikedepankan jarh, dan ini ittifaq. Wa alaihi yuhmalu qaulu Ibnu Asakir ajma'a ahlul ilmi ala taqdimi qawli man jarraha rawiyan ala qawli man addalah. Dan atas hal tersebut dibawa perkataan Ibnu Asakir rahimahullah, para ulama telah berijma' atas pengedepanan perkataan orang yang menjarah seorang perawi atas perkataan orang yang mentakdilnya. Nah, di bawah ungkapan ini yang menukil ijma' pada satu keadaan saja, ya kawan, tidak secara mutlak. Yaitu keadaan apa tadi, Badri? Idza stawal adadan.
Jadi perkataan Ibnu Asakir tidak secara mutlak, tapi mahmul ala hadzal hal, yaitu idza stawal adadan. Waqtadal hikayatul ittifaqi fit tasawi kauna dzalika aula fima idza zada adadul mujarrihin. Taib, ini berikutnya, ikhwan. Jadi ittifaq diingat-ingat. Kemudian ya konsekuensi dari hikayat ittifaq ini. Nah, pada kondisi yang sama antara mu'addil dan mujarrih jumlahnya sama. Nah, hikayat ittifaq ini berkonsekuensi apa? Bahwa lebih utama lagi apabila jumlah mujarrih itu lebih banyak. Paham? Kalau sama saja terjadi ittifaq, apalagi kalau jumlah mujarrihnya itu lebih banyak daripada mu'addil, maka jelas yang dikedepankan apa? Jarh. Wa qala al-Khatib wal 'illatu fi dzalika anna al-jariha mukhbirun an amrin batiniyyin qad 'alimahu wa yusaddiqul mu'addil wa yaqulu lahu qad 'alimtu min halihi adh-dhahir ma 'alimtuhu. Taib. Ini seperti ungkapan mujarrih kepada mu'addil. Wa yaqulu lahu, yaitu kita baca dulu. Al-Khatib mengatakan wal illa fi dzalika, alasan kenapa kok jarh dikedepankan, yaitu karena apa? Jarih mukhbirun an amrin batiniyyin qad 'alimahu wa yusaddiqul mu'addil. Alasannya karena apa? Orang yang menjarah itu mengkhabarkan tentang suatu perkara yang batin. Ya, perkara yang tersembunyi. Nah, bukan perkara yang lahiriah yang nampak jelas. Yang dia telah ketahui dan mu'addil sendiri membenarkan. Wa yaqululah, ya. Taib. Mujarrih mengatakan kepada mu'addil, qad 'alimta min halihi adh-dhahir ma 'alimta. Taib, kamu sudah tahu tentang kondisi dia, kondisi perawi itu secara zahir sebagaimana engkau telah tahu. Dia seorang saleh, seorang yang adil menurutnya. Tapi wa tafarradtu bi'ilmin lam ta'lamhu min ikhtibari amrihi. Yakni fama'ahu ziyadatu ilmin. Jadi seakan-akan orang yang menjarah mengatakan kepada seorang yang mentakdil, ya, kamu memang sudah tahu kondisi zahirnya, tapi aku punya ilmu. Aku punya ilmu tambahan yang tidak engkau ketahui. Nah, berupa apa? Berupa ikhtibaru amrih. Yaitu berupa pengujian terhadap perkara orang itu. Misalnya, diuji hafalannya, ternyata banyak kesalahannya. Ini yang seperti ini kan nggak diketahui secara lahiriah langsung. Enggak. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya mujarrih ma'ahu ziyadatu ilmin. Yang menjarah itu bersamanya ada tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh mu'addil. Makanya berarti di sana apa? Berlaku kaidah apa? Al-alimu hujjatun 'ala man lam ya'lam. Yang memiliki ilmu itu hujjah atas orang yang tidak memiliki ilmu. Qala wa ikhbarul mu'addili 'anil 'adalati adh-dhahirah la yanfi sidqa qaulil jarihi fi ma akhbara bih. Dan pengkhabaran mu'addil, yaitu yang mentakdil, tentang adalah seorang perawi secara zahir itu tidak meniadakan, ya, kebenaran perkataan mujarrih, ya, jarih mujarrih sama. Perkataan orang yang menjarah pada hal-hal yang dia khabarkan.
Taib. Fawajaba lidzalika an yakuna al-jarhu aula min at-ta'dil. Maka hal yang demikian itu mengharuskan untuk apa? Jarh itu lebih dikedepankan daripada ta'dil. Wa ghayatu qaulil mu'addili kama qala al-'adud annahu lam ya'lam fisqan wa lam yadhunnah fadhanna adalatahu idzil ilmu bil 'adami la yutasawwar. Wal jarihu yaqul ana 'alimtu fisqah falau hakamna bi 'adami fisqihi kana al jarihu kadiban walau hakamna bi fisqihi kana sadiqaini fima akhbara bih. Wal jam'u aula ma amkan li'anna takdzib al 'adli khilafuz zahir. Ini logikanya, akhwan. Ya, dalam Fathul Mughith, perhatikan. Taib. Jadi, puncak dari perkataan mu'addil, intinya apa? Dia memberikan ta'dil. Intinya apa? Bahwasanya dia tidak tahu kefasikannya. Taib, dan mungkin tidak menyangka dia itu seorang fasik. Taib. Maka dia menyangka adalah pada perawi tersebut. Ya kan? Kenapa? Karena tidak tahu kefasikannya. Paham? Dan al-ilmu bil adam la yutasawwar. Berarti kan ungkapan ini al-ilmu bil adam la yutasawwar. Paham? Yaitu ilmu dengan sebab ketidaktahuan itu bisa tergambar enggak? Al-ilmu bil adam la yatasawwar. Baik. Kenapa? Karena ilmu itu dengan sesuatu yang wujud, ya kan? Paham? Dikatakan ilmu, aku tahu ini, aku tahu ini. Baik. Seperti pada kaidah di bab riba kemarin apa? Juga hampir sama seperti ini apa? Kaidahnya. Kal ilmi bit tafadul. Al-jahlu bit tamathul kal ilmi bit tafadul. Taib. Ini dalam bab riba. Cuman kalau bab ini ya enggak tergambarkan ketika apa? Dia mengatakan seorang perawi ini dia apa? Memiliki adalah. Memiliki adalah. Kenapa? Karena tidak tahu kefasikannya dan tidak menyangkanya. Ini ketika tidak ada yang menyelisihi maka diterima, karena memang itu zahirnya. Tapi kapan saja datang jarih mengucapkan jarah kepadanya, ini dia dikedepankan. Kenapa? Karena jarih mengatakan ibaratnya aku tahu kefasikannya sedangkan kamu tidak tahu. Betul. Seandainya kita menghukumi dengan tidak adanya kefasikan pada siapa ini? Si rawi yang mau dihukumi. Berarti dalam kondisi ini yang menjarah adalah seorang pendusta, ya tidak? Mu'addil mujarrih. Mu'addil dalam kondisi memberikan ta'dil fulan adlun. Kemudian mujarrih datang, aku tahu dia seorang yang fasik. Taib. Ketika yang diterima hanya perkataan mu'addil, maka berarti apa? Didustakanlah siapa? Mujarrih ini. Tapi kebalikannya, seandainya kita hukumi kefasikan perawi itu dengan menerima perkataan mujarrih, maka kedua-duanya benar. Ya, mu'addil juga tidak dikatakan berdusta dengan apa yang dikabarkan. Kenapa? Karena dia mengabarkan sesuatu yang zahir darinya, paham? Sesuatu yang dari memang itu. Cuman ada tambahan ilmu bahwasanya si fulan fasik. Ya, maka diungkapkan di sini walau hakamna bi fisqihi kana sadiqaini fi ma akhbara bih. Wal jam'u aula ma amkan, ya, dan menggabungkan maka itu lebih utama selama masih mungkin. Berarti ini akan digabungkan antara mujarrih dan mu'addil, perkataannya hanya disimpulkan fulan seorang fasik. Taib.
Lianna takdzib al-adli nama khilafudz zahir. Karena pendustaan terhadap seorang yang adil itu menyelisihi sesuatu yang zahir. Berarti harus ada ilmu untuk menetapkan hal ini, dan itu ada pada mujarrih. Taib. Nah, cuma ikhwan, pada kaidah umum ini bahwasanya jarh muqaddamun 'ala ta'dil, ini hukum umumnya, ya kan? Maka dikatakan oleh Al-Hafidz setelahnya, walakinna mahallahu in sadara mubayyanan min 'arifin bi asbabih. Ya, akan tetapi tempat dikedepankannya jarh atas ta'dil itu apabila jarh itu datang dalam keadaan mubayyan. Ya, jarhnya diterangkan atau diistilahkan juga mufassar. Maka sebagian ulama kemudian memberikan pensifatan untuk jarh tersebut sehingga lebih jelas, yaitu jarhun mufassarun muqaddamun 'ala ta'dil. Baik. Nah, kalau mubayyan kemudian dari arif bi asbabi, dari seorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan sembarangan. Nah, kenapa? Karena kalau sembarangan jarh, mungkin tidak akan ada seorang alim yang selamat. Ya, karena apa? Yang menjarah preman, yang menjarah sendiri seorang majruh. Ya, bagaimana cara seorang yang majruh diterima? Tidak bisa. Tapi apa? Jarh tersebut mubayyan, kemudian orang yang menetapkan jarh tersebut adalah apa? Arifin bi asbabih. Memang tahu sebab-sebabnya. Li'annahu, kenapa kalau dipersyaratkan seperti ini? Tayyib. Li'annahu in kana ghairu mufassarin lam yaqdah fi man thabatan adalatuhu. Wa in sadara min ghairi 'arifin bil asbabi lam yu'tabar bihi aydha. Naam. Kenapa? Dikarenakan apabila yang pertama jarh itu bukan mufassar, ya. Jarhnya bukan mufassar, maka ini tidak bisa untuk apa? Untuk mencacati ya orang yang adalahnya sudah tetap. Ya, untuk mengubah hukum dari seorang yang adalahnya sudah ditetapkan menjadi apa? Majruh. Kenapa? Karena jarhnya tidak mufassar. Kenapa? Sebabnya apa? Kok tiba-tiba dia dihukumi apa? Dihukumi fasik. Kenapa? Kan harus tahu sebabnya. Maka harus ditafsirkan. Oh, dia ternyata kalau di rumah suka minum khamar sembunyi-sembunyi. Ini kan berarti mujarrih tahu sesuatu yang tersembunyi dari batin, ya, sesuatu yang disembunyikan yang tidak kelihatan secara zahir. Nah, jadi harus mufassar. Kenapa? Karena kalau nggak mufassar, tidak akan apa? Tidak akan ngefek, ya, tidak akan ngefek pada orang yang memang adalahnya telah tetap. Ini mudahnya. Wa in sadara min ghairi 'arifin bil asbab lam yu'tabar bihi aydha. Kemudian apabila jarh itu munculnya dari selain orang yang mengetahui sebab-sebab jarh, maka ini juga tidak diakui. Ya, tidak diakui. Jadi kaidah al-jarh muqaddamun 'ala ta'dil ini tempatnya, yaitu apabila jarhnya mufassar dan jarhnya itu datang dari seorang yang memang mengilmui sebab-sebab jarh. Jadi tidak semua perkara dijarh. Tayyib, dia juga harus menimbang-nimbang. Nah, makanya kalau kita perhatikan para imam, contoh saja pada tadi riwayat ahli bidah. Bagaimana para imam menimbang antara sisi maslahah dan mafsadah, juga memperhatikan dari sisi apa terpercayanya dia dalam periwayatan atau tidak. Kenapa? Karena ketika ditolak apalagi dia membawa hadis, penjagaan syariat lebih dikedepankan. Hilangnya satu hadis yang seharusnya sahih tapi kemudian didhaifkan, ini kan mandharat pada syariat. Paham? Dari sisi ini.
Makanya kalau kita perhatikan Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka betul-betul meneliti ketika ada hadis pada perawi yang memang dikenal dia hafalannya, dikenal dhabitnya, cuman kok ada penyimpangan dalam akidah. Ya, contoh yang baru saja kita ingat yang masih hangat yaitu Ja'far bin Sulaiman tadi. Berpemahaman Syiah tapi diterima. Kenapa? Karena dia dipercaya dalam periwayatan hadis, tidak dikenal berdusta dalam riwayat hadis. Makanya dalam cara wa ta'dil tidak semua orang terjun. Tidak semua orang terjun. Dari sekian perawi-perawi para imam yang meriwayatkan hadis, yang terjun dalam bidang ini ya sedikit. Sedikit ini dikatakan sedikit apa? Karena apa? Dinisbahkan kepada perawi-perawi yang lain. Bukan maksudnya kan banyak, ada 7, ada dihitung 10, 20, ya banyak. Kalau seperti itu. Tapi ketika dibandingkan dengan apa? Para perawi, jumlah para ulama yang ada dengan jumlah para ahli jarh wa ta'dil, mereka ya sedikit ya nisbahnya. Paham? Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.